Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang investasi properti dan cara menghitung dan menjelaskan investasi properti. Berikut adalah videonya. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan, nama saya Dahlia dengan NIM 6423054. Perkenalkan, saya Agus Aprianto dengan NIM 6423089. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal dengan NIM 642300276. Pemilihan proyek properti kita itu di mana? Kami memilih properti di daerah Citraraya, Tangerang karena lokasi dan biaya perumahan di sana cukup efisien dan pas seperti perhitungan yang sudah kami buat di bab 2, yaitu present value dan future value. Pemasukan uang awal pada properti yang kita beli di tahun 2044 sebesar 10 miliar. Jadi uang awal yang kita taruh untuk investasi sebesar 1,5 miliar selama 20 tahun. Kenapa kita mengambil selama 20 tahun? Karena menurut loanmarket.com jangka waktu yang kita butuhkan selama 10-20 tahun. Jadi kita ambil jangka waktu yang paling tertinggi yaitu 20 tahun. Berapa proyeksi pertumbuhan yang kita ambil? Menurut ompropertyabroad.com, strategi seperti menanam saham dan suku bunga yang dapat di penanam modal saham yang memiliki suku bunga atau persentase yang kurang lebih selama 10-20%. Jadi kita ambil yang paling tertinggi yaitu 20%. Pertumbuhan harga properti. Menurut 99.com, pertumbuhan properti sebesar 10%, jadi pertumbuhan harga per tahun di Indonesia sebesar 10%. Selama 20 tahun, dapat bertumbuh naik hampir jauh kali lipat dari awalnya. Jadi dari pembahasan bab 1 adalah dalam berbisnis properti, rumah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menjadi alternatif investasi yang menjanjikan seiring dengan meningkatnya taraf hidup dan kebutuhan akan hunian yang nyaman. Kawasan Citraraya Cikupa Tangerang misalnya dikembangkan dengan konsep kota mandiri yang modern dan berkelanjutan, meliputi infrastruktur yang terancang dan inflasi publik yang memadai. Proyek investasi properti ini dirancang dengan mempertimbangkan jangka waktu 20 tahun, mengutamakan metode perencanaan keuangan seperti nilai saat ini, present value, dan nilai masa depan, future value, guna memaksimalkan keuntungan jangka panjang serta mengurangi risiko. Analisis investasi mencangkup faktor ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi pasar real aset yang semuanya mempengaruhi kelayakan investasi. Tujuan dari analisis ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh bagi investor untuk membuat keputusan optimal dan memastikan pertumbuhan aset yang konsisten serta aman dari risiko pasar. Untuk metode kebutuhan dana dan investasi, yaitu yang pertama ada analisis future value. Pada gambar ini, ini analisis future value pada tahun 2044. Pada gambar ini, harga properti di tahun 2044 adalah 1,5 miliar dengan pertumbuhan harga properti residensial per tahunnya adalah 10%. Untuk jangka waktu investasi yaitu dalam 20 tahun. Pada gambar ini dijelaskan pertumbuhan harga properti dari tahun 2024 sampai tahun 2044. Pada 2044 diketahui pertumbuhan selama 20 tahun dari 1,5 miliar sampai dengan 10 miliar, 91 juta pada tahun 2044. Yang kedua, analisis dana investasi yang dibutuhkan saat ini yaitu dengan analisis present value. Pada gambar ini, harga rumah di tahun 2044 adalah 10 miliar 91 juta rupiah
Dengan pertumbuhan investasi rata-rata properti investor berinvestasi saham untuk membeli properti di masa yang akan datang sebesar 20%. Pada jangka waktu investasi 20 tahun, dalam metode ini melihat harga rumah pada 2044 yang akan diinvestasikan pada tahun 2024 atau saat ini dengan dana awal investasi sebesar 363 juta rupiah. Di dalam bab 2, untuk pemilihan metode investasi terdapat di analisis dan pendekatan yang umum digunakan sebelum memulai investasi, yaitu yang pertama analisis pertumbuhan harga saham dan earning. Yang kedua analisis rasio keuangan. Untuk metode pertama, analisis pertumbuhan harga saham dan earning ialah melihat pertumbuhan sahamnya ini untuk harga saham dilihat dari pertumbuhannya atau persentase harga saham maksimal dibagi jumlah tahun. Untuk rata-rata earning dilihat dari annual report terbaru dari earning per share dan jumlah saham beredar. Metode kedua yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang dipakai di metode ini yaitu yang pertama rasio likuiditas, yakni current ratio. Yang kedua rasio leverage, yakni debt to equity. Yang ketiga rasio utilitas, yakni ada 3 rasio: receivable turnover, days sales in inventory, days sales in receivable. Yang keempat rasio profitabilitas. Untuk rasio profitabilitas ada 3 juga, yaitu gross profit margin, ROA, dan ROE. Untuk pelaksanaan analisis pertumbuhan saham pada 3 perusahaan yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, yang kedua PT Summarecon Agung Tbk, dan PT United Tractor Tbk. Yang pertama menganalisa saham perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau dengan kode perdagangan ADMF. Pada gambar ini, yang pertama dilihat dari harga rata-rata pertumbuhan saham. Dilihat dari maksimal pertumbuhan yaitu 427% dibagi dengan jumlah tahunnya yaitu 19 tahun. Dan rata-rata pertumbuhan harga setahunnya adalah 22,5%. Ya, ini lebih tinggi dari pertumbuhan investasi rata-rata percent value. Yang kedua dilihat dari rata-rata earning. PT Adira memiliki persentase rata-rata earning adalah 5,1%. Ini memungkinkan risiko dan potensi growth akan beresiko. Yang ketiga, melihat rasio keuangan. Pada PT Adira, rasio keuangan dilihat dari rasio likuiditas, yaitu current ratio. Untuk current ratio terlihat naik dan turun dari 5 periode tetapi masih batas aman atau baik. Dilihat dari rasio leverage, yaitu debt to equity ratio. PT Adira termasuk rendah, tetapi menandakan keseimbangan yang stabil, yang lebih sehat antara utang dan ekuitas. Dilihat dari rasio profitabilitas, yaitu profit margin. PT Adira meningkat dari 5 tahun terakhir. Masih di profitabilitas. Untuk ROA mengalami kenaikan yang stabil, masih di atas 5%. Dianggap cukup baik. Lalu untuk ROE menunjukkan rasio profitabilitas ROE mengalami kenaikan tetapi menandakan profitabilitas yang sehat. Jadi dari rasio keuangan PT Adira menunjukkan performa keuangan yang sehat dan relatif stabil. Yang kedua, menganalisis saham perusahaan PT Summarecon Agung Tbk atau dengan kode perdagangan SMRA. Pada gambar ini, yang pertama dilihat harga rata-rata pertumbuhan saham dilihat dari maksimal pertumbuhan yaitu 415%. Dibagi dengan jumlah tahunnya yaitu 19 tahun, dan rata-rata pertumbuhan harga setahunnya adalah 21,9%. Ya, ini lebih sedikit tinggi dari pertumbuhan investasi rata-rata percent value. Yang kedua, melihat dari rata-rata earning. PT Summarecon memiliki persentase rata-rata earning adalah 33,8%. Ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik dengan earning yang tinggi dan exposure luas di sektor properti. Ketiga, yaitu melihat rasio keuangan pada PT Summarecon. Rasio keuangan dilihat dari
rasio likuiditas, yaitu current ratio. Untuk current ratio terlihat turun dari 3 periode terakhir, tetapi masih di atas 1, menandakan dalam kategori cukup baik. Dilihat dari rasio leverage, yaitu debt to equity ratio. PT Summarecon termasuk meningkat, menandakan rasio ini sangat beresiko. Dilihat dari rasio profitabilitas, yaitu profit margin PT Summarecon meningkat dari 3 tahun terakhir, yakni di 16%, tergolong sangat baik. Masih di profitabilitas, untuk ROA mengalami kenaikan yang stabil, tapi masih di bawah 5%, yaitu 3,3%. Ini terlihat tidak terlalu tinggi, tetapi tren tersebut meningkat secara stabil dari 3 tahun terakhir. Lalu untuk ROA menunjukkan kenaikan yang signifikan, tetapi masih di bawah standar rata-rata, yaitu 15%. Dan bisa dibilang cukup baik, tapi tidak terlalu baik, yaitu cukup, karena menunjukkan profitabilitas yang meningkat. Jadi dari rasio keuangan PT Summarecon menunjukkan cukup stabil dan memiliki potensi yang cukup. Yang ketiga, menganalisis saham perusahaan PT United Tractor Tbk atau dengan kode perdagangan UNTR. Pada gambar ini, yang pertama dilihat harga rata-rata pertumbuhan saham dilihat dari maksimal pertumbuhan, yaitu 651%, dibagi dengan jumlah tahunnya, yaitu 19 tahun. Dan rata-rata pertumbuhan harga setahunnya adalah 34,3%. Ini lebih dari pertumbuhan investasi rata-rata percent value. Yang kedua, melihat dari rata-rata earning PT United Tractor, memiliki persentase rata-rata earning adalah 32,58%. Ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik dengan earning yang tinggi. Dengan kata lain, saham ini bagus untuk jangka panjang. Yang ketiga, melihat rasio keuangan pada PT United Tractor. Rasio keuangan dilihat dari rasio likuiditas, yaitu current ratio. Untuk current ratio terlihat naik dan turun dari 5 periode terakhir, tetapi masih di atas 1, menandakan data kategori yang cukup baik. Dilihat dari rasio leverage, yaitu debt to equity ratio. PT United Tractor termasuk rendah, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban utang yang rendah daripada ekuitas perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini termasuk baik. Dilihat dari rasio utilitas, pada days sales in inventory menandakan adanya penaikan, menandakan periode persediaan semakin buruk, dan pada days sales in receivable adanya kenaikan dan penurunan pada 5 tahun terakhir, menandakan rasio ini belum stabil dan dapat berisiko dalam rasio piutang. Dilihat dari rasio profitabilitas, yaitu profit margin PT United Tractor meningkat pada net dan gross profit. Margin yang cukup baik dari 5 tahun terakhir masih di profitabilitas. ROA mengalami kenaikan yang stabil, masih di atas 5%, yaitu di angka 14%. Ini angka yang sangat bagus. Lalu untuk ROE menunjukkan 23,8%, merupakan angka yang bagus, menandakan perusahaan berhasil memberi laba yang tinggi kepada pemegang saham. Jadi dari rasio keuangan PT United Tractor menunjukkan saham yang bagus untuk berinvestasi jangka panjang dalam profitabilitas yang meningkat. Masuk ke evaluasi investasi. Pada gambar ini, bahwa jika ingin memiliki properti sekitar 10,9 miliar pada tahun 2044 yang perlu diinvestasikan sebesar 263 juta rupiah pada saat ini, dan pertumbuhan investasi rata-rata 20%, dengan menanamkan investasi yang konsisten dan investasi rata-rata yang stabil dalam waktu 20 tahun pada 2044 akan menghasilkan 10,9 miliar. Dalam hal ini menandakan bahwa dengan menginvestasi 263 juta rupiah dengan kurun waktu 20 tahun dan investasi rata-rata yang stabil, yaitu 20%, akan menghasilkan 10,9 miliar. Cukup untuk membeli properti di tahun 2044.
menginvestasi dari hasil pertumbuhan rata-rata harga dari 3 saham, yaitu saham Adira sebesar 22,5%, saham Summarecon sebesar 21,9% dan saham United Tractor sebesar 34,3%. Dari rata-rata ketiga saham tersebut adalah 27%. Hal ini menandakan lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata percent value atau 20%. Ini berarti bahwa jika ingin memiliki rumah sekitar 10,9 miliar pada tahun 2044 perlu menginvestasi sekitar 99,2 juta rupiah saat ini dengan asumsi tingkat pengembalian rata-rata 27% per tahun secara konsisten selama 20 tahun. Pertumbuhan investasi yang tinggi ini menunjukkan potensi keuntungan besar dalam jangka panjang, terutama bila diinvestasikan dalam aset yang memberikan pengembalian seperti saham. Return rata-rata ketiga saham perusahaan dievaluasi adalah ADMF, SMRA, dan UNTR. Mereka masing-masing menunjukkan kinerja yang berbeda dalam hal return. Dari pertumbuhan harga saham rata-rata maksimal atau 19 tahun terakhir, serta return saham dari pertumbuhan earning per share atau EPS. Saham UNTR menunjukkan kinerja yang paling baik dalam hal ini selama 19 tahun terakhir. Ketiga saham tersebut menunjukkan performa yang baik dalam jangka panjang dengan rata-rata return 26,66%. Saham SMRA mencatat return dari sisi pertumbuhan earning per share tertinggi sebesar 33,8%. Diikuti dengan UNTR dengan 32,58%. Sementara ADMF hanya mencapai 5,01%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa SMRA dan UNTR lebih mampu meningkatkan laba per saham daripada ADMF. Secara keseluruhan, saham UNTR dan SMRA tampil lebih dominan dibandingkan ADMF baik dari segi pertumbuhan harga saham maupun EPS. Saham UNTR unggul dalam pertumbuhan harga saham, sementara SMRA unggul dalam pertumbuhan EPS, dan ADMF juga memiliki pertumbuhan harga rata-rata di atas pertumbuhan investasi properti pada investor. Rata-rata return dari ketiga saham tersebut adalah 23,79%, yang tetap menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Berikut adalah bukti transaksi untuk pengalokasian pembelian saham ADMF atau PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Seperti yang tertera pada bukti transaksi ini, yang telah berhasil membeli saham seharga Rp10.050 dengan kuantiti sebesar 110 lot atau setara dengan 11.000 jumlah lembar per saham, dengan pembelian saham yang dibeli senilai Rp110.550.000 dan dengan total keseluruhan pembelian saham ADMF ini termasuk fee yang dikenakan, yaitu secara keseluruhan sebesar Rp110.771.100. Transaksi ini dilakukan dengan pembagian modal awal dan dibagi menjadi 3. Untuk saham ADMF ini sebesar 42% dari modal awal investasi, yaitu Rp110.552.694. Tetapi untuk pembelian saham ini hanya bisa dibeli mendekati investasi ADMF yang direncanakan, yaitu untuk pelaksanaannya pembelian saham ADMF di POEMS ID ini sebesar Rp110.550.000. Yang kedua, ini adalah bukti transaksi pengalokasian pembelian saham SMRA atau PT Summarecon Agung Tbk. Dari gambar ini adalah bukti pembelian saham SMRA dari aplikasi POEMS.id yang telah berhasil dibeli dengan harga pembelian saham sebesar Rp525.000 dengan kuantiti sebesar 1.755 lot atau setara dengan 175.500 jumlah lembar per saham, dengan pembelian saham yang dibeli sebesar Rp92.137.500 dan pembelian saham ini termasuk fee yang dibebankan, yaitu sebesar Rp9.232.100
rupiah total keseluruhan. Pembelian saham SMRA ini yang dilakukan dengan pembagian modal awal investasi yang dibagi 3. Untuk saham SMRA yang seharusnya diinvestasikan sebesar 35% dari modal awal, yaitu sebesar Rp92.127.246, tetapi untuk pembelian saham SMRA ini bisa dilihat lebih dari perencanaan, yaitu dengan selisih Rp10.254. Jadi untuk pelaksanaan pembelian saham ini yang tertera di transaksi tersebut sebesar Rp92.137.500 di saham SMRA. Yang ketiga, bukti transaksi pembelian saham UNTR atau PT United Tractor Tbk yang dibeli di poems.id. Dari gambar ini atau bukti transaksi yang ada di sini, yang telah berhasil dibeli adalah saham UNTR dengan nominal harga yaitu Rp27.875 dan kuantiti sebesar 22 lot atau setara dengan 2.200 jumlah lembar per saham. Dan pembelian saham yang dibeli sebesar Rp61.325.000. Jumlah keseluruhan pembelian saham UNTR ini termasuk fee yang dibebankan, yaitu total pembelian seharga Rp61.447.650. Untuk pembelian saham UNTR yang seharusnya diinvestasikan dari pembagian modal awal investasi sebesar 23% dengan nominal Rp60.540.762. Tetapi untuk pembelian saham UNTR bisa dilihat lebih dari perencanaan, yaitu dengan selisih pelaksanaan lebih besar dengan selisih Rp906.888. Jadi untuk pembelian saham UNTR ini yang telah dibeli dari poems.id senilai Rp61.447.650. Evaluasi saham Adira proyeksi pertumbuhan investasi kita selama 20 tahun ke depan seperti yang kita lihat pada data dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 22% per tahun, investasi awal sebesar Rp180.554.694,39, berpotensi pertumbuhan menjadi Rp5.898.881,07 dalam 20 tahun ini, melanjutkan potensi keuntungan yang sangat signifikan. Jadi gambar yang jelas tentang potensi pertumbuhan portofolio kita dengan asumsi pertumbuhan konsisten sebesar 22% per tahun. Kita dapat melihat bahwa investasi awal akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan serta setiap tahunnya. Grafik ini menunjukkan bahwa investasi kita akan terus bertumbuh secara eksponensial mencapai puncak pada tahun ke-20 dengan nilai akhir sebesar Rp5.830.881,07. Lalu lanjut ke evaluasi saham Summarecon. Pembelian awal investasi sebesar Rp92.127.245,33. Pertumbuhan rata-rata investasi dengan besar 24% per tahun. Target waktu investasi 20 tahun. Pertumbuhan tahun investasi secara signifikan seperti tahun dengan rata-rata pertumbuhan 24% per tahun. Berikut perkembangan investasi dari data yang kita sudah buat. Tahun pertama nilai investasi menjadi Rp114.237.000
Rp784,20. Di tahun kelima mencapai Rp217.808.501,07. Di tahun ke-10 nilai investasi mencapai Rp711.780.747,07. Proyeksi di tahun ke-11 hingga 15, pertumbuhan investasi di tahun ini mengalami percepatan. Di tahun ke-11 Rp191.826,36. Di tahun ke-15 Rp2.141.242.203,01. Proyeksi tahun ke-16 sampai di tahun ke-20, di tahun akhir investasi, nilai investasi semakin tinggi, mencapai di tahun ke-16 Rp2.141.203,01. Dan di tahun 20 nilai total investasi menjadi Rp6.904.948,15 Kesimpulan dari tabel tersebut, dengan modal awal sebesar Rp27.245,33 dan tingkat pertumbuhan rata-rata di 24% per tahun, investasi menghasilkan total Rp92.120.245,33 dalam 20 tahun ini. Yang selanjutnya ada evaluasi saham United Tractor sesuai dengan yang sudah di tabel di atas. Pembelian awal investasi Rp60.740.761,21. Rata-rata pertumbuhan investasi sebesar 34%. Jangka waktunya yang ditargetkan sebesar 20 tahun. Pertumbuhan pertama, kita memulai dengan investasi awal sebesar Rp60.761,21 setiap tahunnya dengan asumsi pertumbuhan 34% per tahun. Nilai investasi mengalami perkembangan dengan berikut. Di tahun ke-1 81.724.620,03 Di tahun kedua 108.990,84. Di tahun ketiga 145.367,72 Di tahun keempat 195.492,74 Pertumbuhan ini berlanjut hingga mencapai nilai yang signifikan di akhir tahun kelima. Investasi bertambah pada usia 20 tahun selanjutnya jika dilakukan
dilakukan tambahan investasi pada usia 20 tahun dengan nilai awal lebih besar, pertumbuhan menjadi lebih cepat. Di awal investasi 261.325,45 rupiah, bertumbuh menjadi di tahun ke-6-nya 357.836,14 rupiah. Di tahun ke-7 ada 469.702,3 rupiah. Di tahun ke-8 629.345,17 rupiah. Di tahun ke-10 ada 1.135.319,75 rupiah. Investasi di tahun ke-15 ada 4.288.288.136,91 rupiah. Di tahun ke-20 ada 6.959.383,17 rupiah. Pada akhir simulasi selama 20 tahun, total investasi mencapai angka fantastis sebesar 21.939.736,14 rupiah. Ini mencerminkan kekuatan investasi jangka panjang dengan pertumbuhan yang stabil. Dengan strategi investasi yang konsisten yang sudah kita coba, tingkat pertumbuhan 34% per tahun, nilai investasi dapat berkembang dengan secara signifikan. Portofolio 3 saham. Total nilai portofolio saat ini adalah Rp260.432.500, mengalami penurunan sebesar 1,41% dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan data terkini, portofolio investasi menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Mari kita bedah mengalami pergerakan masing-masing saham yang kita miliki. Yaitu yang pertama ada saham ADMF. Meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 1,23%, masih menjadi salah satu kontributor utama dalam portofolio ini. Yang kedua ada saham SMRA, sayangnya mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 2,86%. Hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Dan sebaliknya saham UNTR menunjukkan kinerja yang positif dengan kenaikan sebesar 0,42%. Dan ini merupakan kabar baik bagi portofolio. Dari data ini terlihat bahwa kinerja portofolio ini secara keseluruhan masih cukup stabil meskipun ada beberapa saham yang mengalami penurunan. Hal ini mengidentifikasi bahwa strategi investasi yang kita lakukan ambil sejauh ini masih relevan. Fluktuasi pasar saham adalah hal yang wajar, namun kita perlu tetap memantau perkembangan masing-masing saham dan memiliki evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa portofolio ini tetap optimal. Secara umum, kinerja investasi kita masih cukup baik meskipun ada beberapa saham yang mengalami penurunan. Namun secara keseluruhan, portofolio ini masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Saham UNTR misalnya,
memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan portofolio ini. Namun kita perlu tetap waspada terhadap pergerakan saham SMRA yang mengalami penurunan cukup tajam. Untuk kedepannya kita akan merekomendasikan untuk mempertahankan posisi saham UNTR dan melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap saham SMRA. Kesimpulan dari makalah ini adalah berdasarkan perencanaan dan analisis dalam pengambilan saham bahwa pengambilan bisa lebih dari 3 saham yang diambil dalam perencanaan investasi jangka panjang. Untuk pengambilan metode pengambilan saham pada salah satu saham di perencanaan ini hanya menggunakan 3 metode dan disarankan untuk memilih metode yang lebih efisien dan kemungkinan lebih dari 3 metode untuk melihat perkembangan saham, profit atau loss. Salah satu saham di penelitian ini yaitu PT Summarecon memiliki ikhtisar keuangan yang dapat dilihat dari 3 tahun ke belakang saja. Jadi disarankan memilih saham untuk menganalisis rasio yang 5 tahun ke belakang. Pada PT Adira, Dinamika Finance diperhitungkan rata-rata earning per share di bawah rata-rata yakni 5,01% yang seharusnya 20%. Untuk pertumbuhan rata-rata perencanaan investasi keuangan untuk pembelian properti. Dari analisis saham ketiga tersebut tidak memiliki rasio market atau pasar, maka disarankan untuk pemilihan saham dalam menganalisis fundamental. Rasio market atau pasar itu penting dalam kestabilan pertumbuhan saham tersebut. Perencanaan keuangan properti memerlukan data yang lengkap seperti harga properti saat ini, proyeksi kenaikan harga, biaya perawatan, pajak, serta sumber pendanaan baik dari modal pribadi maupun pembiayaan eksternal. Penggunaan konsep nilai sekarang atau PV dan nilai masa depan atau VV sangat penting untuk memperkirakan potensi pertumbuhan investasi properti. Contohnya, proyeksi harga rumah dan berkembang hampir 7 kali lipat dalam 20 tahun. Evaluasi investasi dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target, serta memantau perubahan pasar dan kinerja portofolio investasi. Evaluasi rutin membantu menyesuaikan strategi untuk mencapai target keuangan. Saran terkait perusahaan ADFM, SMRA, dan UNTR menunjukkan prospek yang baik dengan tingkat pertumbuhan saham yang signifikan, yang bisa memberikan pengembalian investasi positif dalam jangka panjang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan tentang tema yang kita ambil yaitu investasi properti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.